Apa tuh Khalifah bil Irsyad, Ji? Kalau bahasa lainnya Khalifah Mursyid. Khalifah Mursyid. Dan memang kalau dalam TKN itu yang Abah angkat adalah wakil talqin, bukan Khalifah Mursyid. Oh, jadi dalam TKN itu Pangersabah tuh mengangkat wakil talqin memang ya? Bukan Dari zaman Pangersabah sepuh juga ya? Iya, yang diangkat wakil talqin, bukan mengangkat Khalifah Mursyid. Oke. Maka Abah ditanya, Bah, kenapa kok kami yang mentalkin kami, kata putra-putri Abah nih, kok tidak Abah langsung? Yang mentalkin kami kok aki-paki? Nah, aki-paki ini memang kedudukannya wakil talqinnya Pangersabah sepuh. Ya. Sudah wafat. Sepuhnya sudah wafat nih ya. Jadi ketika mereka ditalkin oleh Abah menjawab, kata Abah begini, kalau kalian ditalkin oleh aki-paki, artinya kalian ditalkin langsung oleh Abah sepuh. Kalau kalian ditalkin oleh Abah sepuh, berarti kalian dengan Abah satu barisan. Nah, itu Masya Allah, Abah yang mendudukan posisi para putra-putrinya satu barisan dengan beliau. Bersama dengan beliau. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Ngagetin. Episode sebelumnya tuh ini dipajang doang, kita kagak minum. Keburu lupa, kita minum dulu. Sudah acara ya. Sudah acara, namanya juga ngopi gitu kan. Ngobrol perihal Ihsan. Oh, saya aneh apa ente, Ji? Iya. Jangan nanti mau kudeta. Kalau kudeta boleh, tapi ente Boleh, udah siap boleh. ganti posisi ente. Aneh nggak berani. Ji, gimana Ji? Sehat, Ji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ji, ini kita langsung aja nih, Ji. Jadi ada Ikhwan itu share infografis atau poster digital ya dari sebuah medsos, share, dan ada juga mempertanyakan, ada statement lah dari seorang tokoh lah, katakan seperti itu, memberikan beberapa pernyataan yang di sini mau kita tanyakan juga ke Kang Haji. Anda bisa baca ya poin-poinnya ya. Serane Jiko ya. Iya, Jiko. Sahabatnya Jikonya dong. Jiko. Aneh makanya nanya juga tuh si Jiko. Deh, akhirnya jadi diskusi lah gitu kan, gitu kan. Iya. Makasih Jiko pertanyaan ini. Jiko tuh Haji Kholis. Haji Kholis, bukan Michael Jackson ya. Bukan Jiko, ini Jiko. Jadi di sini ada tadi yang disampaikan Ji, ada infografis itu bahwa wakil talqin bukanlah mursyid. Judul-judul ininya ya, infografisnya ya. Emang bener sih Ji, kalau di kita kan wakil talqin bukan mursyid Ji. Bener emang. Nah, terus ada poin pertama nih Ji. Oh, dia ada dalam kurungnya nih. Bukan mursyid, Khalifah bil Irsyad. Apa tuh Khalifah bil Irsyad Ji? Kalau bahasa lainnya Khalifah Mursyid. Khalifah Mursyid. Dan memang kalau dalam TKN itu yang Abah angkat adalah wakil talqin, bukan Khalifah Mursyid. Oh, jadi dalam TKN itu Pangersabah tuh mengangkat wakil talqin memang ya? bukan dari zaman Pangersabah sepuh juga ya? Iya, yang diangkat wakil talqin, bukan mengangkat Khalifah Mursyid. Oke, jadi istilahnya itu wakil talqin. Wakil talqin. Gitu ya. Beda dengan Syekh Khotib Sambas kan mengangkat Khalifah Mursyid. Berarti kalau Khalifah Mursyid, sang mursyidnya wafat, mohon maaf nih misalnya. Iya. Khalifah itu memang otomatis akan menjadikan dan itu bisa lebih dari satu ya? Bisa. Kan dalam kisahnya Syekh Khotib Sambas itu beliau mengangkat Syekh Abdul Karim, mengangkat Syekh Tolhah, mengangkat Syekh Ahmad Hasbu, dan banyak lagi yang lain, termasuk yang dari Kalimantan Barat kan ada Syekh Sa'ad gitu ya. Kemudian ada lagi Syekh Ahmad Lampung, dan kemudian ada juga penulis kitab yang Fathul Arifin yang dari Bali. Ya, Syekh Abdurrahim bin Ismail Bali. Itu kan semuanya murid-murid awal Syekh Khotib Sambas yang mereka memang juga diangkat sebagai Khalifah Mursyid. Yang ketika Syekh Khotib Sambas wafat ya, memang mereka itu memang mengembangkan menjadi mursyid. Walaupun memang yang secara khusus mendapatkan pelimpahan mandat sebagai pengganti beliau di Mekah Al-Mukarramah adalah Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Jadi memang karena beliau paling senior. Jadi Syekh Abdul Karim sudah pulang ke Indonesia, ke Nusantara ya, belum Indonesia ya, ke Banten. Wafat Syekh Khotib Sambas, maka wasiatnya dibuka suratnya, maka ada penunjukan kepada Syekh Abdul Karim untuk menggantikan di Mekah. Maka Syekh Abdul Karim berangkat lagi ke Mekah Al-Mukarramah menjadi mursyid secara internasionalnya. Tapi yang di masing-masing tempat para murid-muridnya Syekh Tolhah, ya, gitu murid ya. Syekh Ahmad Khotib ya, seperti Syekh Tolhah itu, maka juga menjadi mursyid. Syekh Ahmad Hasbu di Madura menjadi
mursyid. Yang lainnya pun menjadi mursyid. Ada berapa khalifah gitu, Ji? Lumayan banyak, saya nggak terlalu hafal gitu ya. Nah, takut nanti salah jumlah gitu. Yang jelas mereka semua itu memang diangkat oleh Syekh Khatib Sambas sebagai khalifah mursyid. Oke. Berarti dulu dalam Syekh Khatib Sambas tuh ada khalifah, ada wakil talqin juga atau gimana? Saya nggak tahu riwayatnya yang jelas karena itu awal baru dan beliau butuh penyebaran cepat. Oh iya awal baru karena beliau menggabungkan 2 tarekat besar. Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Kan muasisnya Tekian adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Itu muasis ya. Muasis ya. Karena sebenarnya kalau dalam level beliau sebagai mujtahid juga ya, itu biasanya bisa berdasarkan atas nama kalau tarekat kan. Iya, bisa nama Sambasiyah, Qotibiyah bisa saja. Ya, tapi beliau ketawaduannya beliau ya. Gitu. Beliau tetap menamakan dengan Qadiriyah Naqsyabandiyah. Oke. Jadi memang kalau khalifah itu begitu mursyid wafat, otomatis menggantikan kedudukannya sebagai mursyid. Gitu kan. Namun kalau wakil talqin memang diangkat, kalau dalam konteks surela itu bertugas ketika menalkin gitu ya. Menyampaikan talqin zikir. Dan kedudukannya bukan wakil mursyid. Bukan wakil mursyid. Wakil talqin bukan wakil mursyid. Oke. Jadi nggak salah kalau dalam judulnya nggak salah nih. Sampai tataran judul tadi, wakil talqin bukanlah mursyid. Khalifah bil irsyad. Iya. Khalifah bil irsyad maksudnya khalifah mursyid. Mursyid. Memang wakil talqin bukan khalifah mursyid. Betul. Ya. Jadi yang diangkat jadi wakil talqin ketika Pangersa Abah wafat tidak otomatis dia menjadi pengganti Pangersa Abah. Betul. Gitu. Secara kebursidan gitu ya. Meskipun ada 1-2 kalau di surel ini ada yang begitu juga. Itu mengklaim. Maksudnya 1-2 lah gitu ya. Itu mengklaim ya. Mengklaim. Nah, tapi sedangkan yang secara garis besarnya dari Pangersa Abah ya, Pangersa Abah sudah membuat maklumat soalnya. Nomor 37 tahun 90 ada maklumatnya. Ya, dipermaklumatkan bahwa yang ditunjuk menjadi wakil talqin sama dengan yang tidak ditunjuk menjadi wakil talqin. Masya Allah. Hanya bedanya wakil talqin diminta untuk membantu menyampaikan talqin zikir. Selesai menjadi ikhwan. Jadi apa membuat langsung tuh pendefinisiannya secara langsung menurut Pangersa Abah itu wakil talqin itu sama dengan yang bukan wakil talqin. Maka kedudukannya berarti murid. Bukan wakil mursyid begitu. Iya. Jadi ini memang tepat, memang wakil talqin bukanlah khalifah mursyid, bukanlah mursyid gitu kan. Nah, kita baca nih Ji, poin pertama Ji. Poin-poinnya. Menarik juga nih Ji. Nah, yang pertama Ji, seseorang yang ingin menjadi salik dalam suatu thariqah, lalu ia berbayat kepada mursyid atau khalifah bil irsyad yang masih hidup. Atau kepada wakilnya saat mursyid itu masih hidup, maka bayatnya sah dan tetap dijalankan amalinya sepeninggal mursyid. Benar dong? Benar, nggak ada masalah. Poinnya nggak ada masalah. Benar ya. Kan? Iya, artinya orang mendapatkan talqin dari Pangersa Abah secara langsung atau melalui wakil talqinnya, ya tidak ada masalah kan? Dan memang kedudukannya sahnya sama. Kalau bicara sahnya ya, jadi Abah tidak membedakan bahwa talqin dari Abah lebih afdol nih. Berarti orang-orang yang mengalami talqin Abah itu lebih utama. Sama. Yang ini enggak utama, enggak, semua sama. Sahnya sama. Kesempatan untuk mendapatkan kesempatan untuk usul ilallahnya sama. Baik yang ditalqin oleh Abah secara langsung maupun melalui wakil talqin. Karena hakikatnya yang menalqin Pangersa Abah. Wakil talqin hanya saluran saja. Saluran. Ani inget tuh ente bilang tuh kayak di SPBU. Selang fungsinya gitu kan. Sama tuh yang dari apa nih? Dari apa namanya kotak ininya kan? Fungsinya di situ sama selang wakil talqin. Sama minyak yang di bawah tuh. Iya. Dia pernah cerita. Wakil talqin itu selang aja. Iya, selang aja. Kok ente bengong? Iya. Kayak kalau kemarin ente yang bengong ya. Sekarang gantian. Nah, nomor 2 nih Ji. Nomor 2. Jika seseorang berbayat kepada wakil talqinnya setelah mursyid wafat, maka bayatnya itu tidak sah menurut ijma para ulama ahli thariqah. Memang ada ijma ulama para ahli thariqah seperti itu Ji. Makanya ijma yang mana dulu gitu kan? Artinya begini. Istihad masing-masing ulama, istihad ini tidak dalam hal ini tidak ada ijma yang ya. Kalau istihad masing-masing pendapat ada. Jadi kalau memang ada yang mengatakan pendapat tadi ada pendapat ya. Termasuk dalam misalnya ada pendapat yang kalau misalnya syekhnya wafat maka harus mencari
mursyid. Itu satu pendapat ya, misal Danul Kulsi. Ada juga pendapat-pendapat seperti pendapat-pendapatnya Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau sebagai Kutubul Irsyad gitu ya, yang terkenal itu. Bahkan beliau menyatakan kalau seorang wali sudah wafat, itu bahkan lebih leluasa ya dalam membimbing muridnya. Maka artinya kan tetap ada ketersambungan secara rohani. Nah, itu kan masing-masing pendapat nih. Nah, kalau dalam bahasa kaidah-kaidah usul fikih kan ijtihad itu tidak saling membatalkan. Jadi kalau tadi pendapat mengatakan harus mencari gurunya kan itu satu pendapat kan. Tapi pendapat yang mengatakan tidak usah karena memang masih tersambung, terbimbing ya, tinggal mengamalkan ada juga. Ada juga. Gitu. Maka kalau dengan yang pendapat tadi dianggap bahwa tidak sah, saya dari riwayat yang langsung dari Pangersa Abah. Gimana tuh, Ji? Jadi bahwa Pangersa Abah itu putra-putra beliau ya, ini ada suatu riwayat putra-putra Pangersa Abah itu yang mentalkin zikirnya itu bukan Pangersa Abah. Ya, tapi ada di antara wakil talkin Abah Sepuh, ya dikenal dengan nama Abah Fakih atau Aki Pakih, ya. Nah, kita menyebutnya Abah Fakih, tapi kalau putra-putra Abah membahasakannya Aki, gitu ya. Aki Pakih. Beliau nama aslinya Kiai Haji Raden Abu Bakar Fakih. Abu Bakar Fakih. Macan Suryalaya itu gelarnya. Ya, jadi Macan Suryalaya. Para putra-putri Pangersa Abah itu yang mentalkin adalah Aki Pakih atau Abah Fakih. Sehingga suatu saat di antara putra-putri Abah ini ada juga yang penasaran nih. Loh, kenapa kok mereka tidak ditalkin langsung oleh Pangersa Abah? Sekarang kan masa kemursidannya Pangersa Abah, ya. Maka Abah ditanya, "Bah, kenapa kok kami yang mentalkin kami, kata putra-putri Abah nih, kok tidak Abah langsung? Yang mentalkin kami kok Aki Pakih?" Nah, Aki Pakih ini memang kedudukannya wakil talkinnya Pangersa Abah Sepuh. Ya. Sudah wafat. Abah Sepuh sudah wafat nih ya. Jadi ketika mereka ditalkin oleh Abah menjawab, kata Abah begini, kalau kalian ditalkin oleh Aki Pakih, artinya kalian ditalkin langsung oleh Abah Sepuh. Kalau kalian ditalkin oleh Abah Sepuh, berarti kalian dengan Abah satu barisan. Nah, itu Masya Allah, Abah yang mendudukan posisi para putra-putrinya satu barisan dengan bersama dengan beliau. Begitu. Secara kedudukan dalam Torikoh ya, dalam silsilah Torikoh ya. Silsilah, iya. Berarti para putra-putrinya Abah satu liting lah dengan Pangersa Abah. Karena yang mentalkin adalah Abah Fakih. Dan memang Pangersa Abah ketika Abah Sepuh wafat, maka wakil talkin Abah Sepuh tetaplah kedudukannya sebagai wakil talkin Abah Sepuh. Tidak kemudian oleh Pangersa Abah dianggap mereka adalah wakil talkinnya Pangersa Abah, dimasukkan dalam daftar wakil talkinnya beliau, tidak. Ya, jadi beberapa nama seperti Abah Dullah, Abah Endi, ya, Abah Fakih juga, termasuk Abah Fakih, itu tetaplah kedudukannya adalah wakil talkin Abah Sepuh. Jadi kan sebagai contoh kemursidan Pangersa Abah, ya berarti kan nggak ini, artinya memang ada contoh ya, dia mengatakan kalau sudah wafat kan tidak sah nih. Sedangkan Abah tidak menganggap Abah Fakih adalah wakil talkinnya, enggak. Abah Fakih adalah wakil talkinnya Abah Sepuh. Yang sudah wafat. Dan masih bisa menjalankan. Ya, berarti kan sah kan? Karena inilah, memang dalam bertasawuf itu, bertarekat, ada kalanya kita mengambil rujukan dari kitab, tapi ternyata ada juga sufi-sufi zamannya, seperti Pangersa Abah yang kedudukannya mujadid di dalam Toriko. Yang bisa kita katakan dia juga setara dengan kitab itu sendiri, bahkan sudah menjadi kitab yang berjalan. Maka di kelas beliau nggak harus mengikuti ketentuan-ketentuan kitab, karena dia sudah menjadi kitab yang berjalan itu sendiri. Bilanglah kitab itu sendiri yang bisa jadikan dalam tanda kutip, bukan tanda kutip, landasan juga. Landasan hukum, jadi rujukan. Landasan hukum, rujukan bagi para ikhwan atau mungkin nanti bagi generasi berikutnya bisa jadi akan mengalami masa situ juga. Ada contoh dari Pangersa Abah begitu. Tadi kan berdasarkan kitab murni ya, walau alam tadi satu kitab kalau beliau menganggap tidak berdasarkan kitab ya, kan beliau nggak kasih rujukan juga ya. Nah, tapi kalaupun ini kita juga punya contoh dari kitab juga, dari kitab yang berjalan. Pangersa Abah tadi. Dan siapa yang meragukan beliau kan? Iya, ya kapasitas kewaliannya tidak diragukan ya. Disilakan kalau bahasa hadis kan ada mutafaq alaih ya. Itu kedudukan ketika hadis Bukhari dan Muslim ya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka kedudukannya mutafaq alaih, nggak ada keraguan. Maka kewalian Pangersa Abah pun tidak ada keraguan. Masya Allah. Gitu. Ya, hampir semua ulama di Indonesia mengakui, tidak kontroversi kewaliannya. Tidak kontroversial. Itu kunci. Karena zaman sekarang banyak nih kadang-kadang senangnya bikin hingar-bingar gitu, Ji. Kontroversi akhirnya rame. Iya. Di medsos tuh, gitu kan. Ya mudah-mudahan lah. Iya.
Nah kan salah satu yang bikin rame juga kan, yang tadi kan beliau yang suka bikin hingar-bingar itu, yang merah putih ya. Nggak usah nyebut nama tapi kan. Tapi kan beliau tadi menganggap ketika Wakil Talkin Pangersa Abah wafat, karena beliau sudah dipropagandakan oleh pengikutnya sebagai pengganti Pangersa Abah penerus, maka Wakil Talkin yang tidak mau mengakui beliau, maka langsung statusnya mantan Wakil Talkin. Mantap. Kalau Pangersa Abah kan nggak begitu terhadap Wakil Talkin Abah Sepuh. Wakil ya. Talkin Abah Sepuh tetaplah Wakil Talkinnya Abah Abah Sepuh. Sepuh. Nggak ada istilah Pangersa Abah itu mantan Wakil Talkin. Mantan kan. ya. Gitu. Tetaplah mereka begitu. Sekarang pun penyebutan presiden pun bukan mantan presiden. Presiden ke-6, gitu Bapak ya. Susilo presiden ke-7, Ke-7. Bapak Jokowi. Kan Iya, gitu, iya, nggak bukan iya. mantan presiden. Iya. Mantan gubernur periode berapa Sebut gitu kan. presidennya ya gitu. Iya. Iya. Oke, jadi satu poin nih Ji, alhamdulillah iya, nih iya. bahwa tetap sah. Tetap sah bagi kita Tetap sah. kayak Bagi ini kalau ya mungkin kita nggak tahu kalau di Iya. tarikan lain karena memang kan masing-masing kemursidan tuh bisa menjadi Iya. punya apa istihad atau mungkin punya makom tersendiri Iya, lah punya gitu dasar. dia. Yang jelas kita mengikuti bimbingan TK Suralaya. Ya. Talqin yang disampaikan oleh para wakil talqin pasca wafatnya Pangersa Abah tetap sah. Sah. Karena ada juga di yang menyampaikan juga Ikhwan karena ya saya ditalkin tidak dengan Pangersa Abah, dengan wakil dan Pangersa Bas sudah wafat. Pangersa Abah beliau belum pernah ketemu Pangersa Abah, ditalkin dengan wakil talkin. Tapi saya merasakan bimbingannya. Oh, banyak ya? Banyak itu, ada yang ngomong itu nih. Maka mereka minta penjelasan. Tapi ada yang menyampaikan juga, apakah iblis tidak bisa masuk ke dalam situ? Nah, ini kayaknya belum nonton podcast sebelumnya nih. Kayaknya harus nonton podcast kita tentang mimpi. Nggak usah dijawab di sini sih. Iya. Tapi maksudnya tidak dipungkiri pasca Pangersa Abah wafat banyak masih itu kan pada belajar zikir ke Suralaya. Iya. Kadang-kadang kan kita harus menjaga beliau juga membimbing kan. Iya. Dengan adanya poster digital atau infografi ini adalah yang menanyakan bagaimana. Nah, di sini posisi kita untuk menjawab dalam koridor TKN Suralaya gitu. Poin ketiga Ji. Karena bayat itu hanya sah kepada mursyid yang masih hidup. Sedangkan wakil talqin bukanlah makomat sebagaimana makomat kemursidan. Jadi memang kalau dikatakan apakah bayat kepada wakil talqin itu sah, kalau dia bayat atas nama dirinya sendiri ya tidak sah. Karena benar dia bukan mursyid. Oke. Tapi kalau dalam arti dia membayat atas nama Pangersa Abah Anom, ya, wakil talqin membayat dalam atas nama Pangersa Abah maka tetap sah. Gitu. Yang tidak sah itu kalau membayat atas nama dirinya sendiri. Berarti ketika membayat atas nama dirinya, berarti kan dia merasa dirinya sebagai mursyid. Atau setidaknya khalifah. Ya, harus merasa khalifah kan. Gitu. Tapi kalau membayat atas nama Pangersa Abah adalah siapapun yang ditalkin olehnya tidak menjadi muridnya, tapi menjadi murid Pangersa Abah. Itu aja kita dalam jadi memahami konteks kalimat ini ya. Kita memahami konteks kalimat ini, wakil talqin bayatnya tidak sah kalau menganggap yang ditalkin oleh beliau karena dia berbayat kepada dirinya, dianggap sebagai murid dirinya, maka tidak sah. Tapi kalau beliau hanya perpanjangan, ya, mentalkin, membayat atas nama Pangersa Abah, siapapun yang ditalkin maka tidak menjadi muridnya, tapi langsung menjadi murid Pangersa Abah, maka dalam konteks TKN Suralaya tetap sah. Insya Allah. Gitu ya. Dan kalau ada, sedangkan wakil talqin bukanlah makomat sebagaimana makomat kemursidan. Emang benar. Benar dong? Emang benar. Iya. Jadi nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Karena tadi kita katakan wakil Iya. talqin itu bukan khalifah mursyid. Wakil talqin bukan wakil mursyid. Betul. Wakil talqin kedudukannya kan murid ya. Iya. Tapi kan apa yang sudah menyatakan? Iya. Diminta untuk menyampaikan talqin Zikir. Dan ini berlaku. Beliau sudah mencanangkan ini ketika beliau masih hidup, maka berlaku ketika beliau sudah wafat. Oke. Yang tidak tepat adalah bayat itu hanya kepada syekh yang masih mursyid, jadi wakil talqin tidak sah. Itu yang jadi bermasalah. Bukan bermasalah, itu yang bukan dalam pemahaman koridor Suralaya aja ya. Oke. Selanjutnya Ji ya. Jika bayat dianggap sah kepada mursyid yang telah wafat, maka lebih baik langsung aja bayat kepada Rasulullah. Gitu. Gimana nih Ji? Kan bayat dalam di sini kan termasuk juga izin dalam mengamalkan amaliyah. Bagaimanapun amaliyah, misalnya kalau berbayat dalam tarekat apa nih? Kalau dalam TKN nih ya, TKN nih, sahabat sudah wafat, ya.
Tapi kan mata rantai tekian tetap jumlah dari Syekh Sambas, ya, Syekh Tolha, kemudian Pangeran Sabah Abdul Mubarak, yang mesti terakhir Pangeran Sabah nih. Maka kemudian kita berbayat urusan pengamal tekian. Kenapa kita berpangeran Sabah? Karena memang amalia tekian kan setarnya dari Syekh Sambas nih. Kalau berbayat kepada Rasulullah, malah menjadi ilegal. Rasul belum muncul itu amalan tekian. Ya misalnya dari jalur TKN nih, tapi dia pengen mengamalkan amalan TKN langsung kepada Rasulullah. Kan di masa Rasulullahnya belum ada amalan secara TKN-nya itu sendiri. Atau dia berbayat tarekat Naqsyabandiyah atau tarekat Sajiliyah nih. Kan mulanya dari saya Abul Hasan As-Sajili. Atau mata rantai terakhir siapa saya terakhirnya kalaupun sudah wafat kan? Maka startnya kan mulai dari bawah nih. Kalau langsung ke sana, itu sebenarnya rancu. Itu bikin rancu. Bikin rancu ya. Karena apa? Kan tidak ada mata rantai sanad amaliyah tersebut. Betul. Kalau langsung ke atas ini belum ada. Nah, gitu kan. Betul. Jadi kalimat tadi kesannya seolah-olah kelihatannya benar nih. Betul. Tapi sebenarnya ngaco. Jump to the conclusion langsung. Tapi tidak melihat prosesnya. Seperti padahal di masa itu belum muncul. Betul. Apakah sudah amalian dalam bentuk tata cara kaifiatnya belum? Betul. Substansinya iya benar. Kalau bicara substansi semua tarekat nur cahayanya semua bermuara kepada Rasulullah. Ya semua secara substansinya ya, bahwa mengamalkan la ilaha illallah, mengamalkan ismu zat. Ya, tapi kemudian ketika dalam tata cara itu misalnya ada kaifiatnya, ada ilah drotinnya, ada istighfar yang sudah tersusun sebagaimana amalia yang diamalkan. Itu kan harus ada mata rantai sanadnya, dari mana menerimanya. Iya, dan harus menerima ijazahnya juga. Iya, kan nggak bisa main loncat begitu. Iya. Jadi ini kelihatannya bener nih. Kelihatannya bener, tapi ini kalau mau loncat, kayaknya loncatnya kejauhan. Gitu kan. Iya. Gitu. Oke, Pak. Jadi nggak bisa langsung diserta-mertakan, lebih baik lanjut bayat ke Rasulullah. Berarti dia harus mengamal semua amalan dari Rasulullah tuh kalau berbayat ke Rasulullah langsung. Iya. Emang mampu. Periodenya juga berbeda jauh. Iya. Suasana, iklim, kebatinan juga berbeda. Gitu ya kan ikutin gaya Rasulullah ini baca Qur'annya nih, atau sholatnya nih. Kan kalau kita sholat sering baca 3 surat kan. Qul hu falaq an-nas. Rasulullah suratnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tiba-tiba kalau masa itu begitulah mengamalkan Rasulullah kan berarti baik kaifiat yang dilakukan seperti itu kan. Emang mampu kan malah jadi berat. Itu kalau di bahasa loncat ya, nggak semata berbayat tuh begitu. Tapi kan dalam izin mengamalkan praktik amaliyah. Lalu kita bertabaruk mengikuti sanad amaliyah. Iya. Sedangkan di Tekian Surela ini Pangeran Sahabat tuh sudah benar-benar diperas yang memudahkan bahasa Sayyidina Ali dalam bahasa hadisnya kan. Gimana ya kan? Yang jalan paling dekat, paling mudah, paling utama, dekat, mudah dan utama. Makin diperas kan jalan Pangeran Sahabat tuh diperas udah benar-benar. Masya Allah. Jadi jangan ini aja ya, nggak bisa serta-merta langsung kita berbayat ke Rasulullah ya. Iya, levelnya kan nggak pernah ada selain tidak ada penyambungannya dan juga ada konsekuensi tadi kaifiat sama ininya ya. Ini kan sebenarnya pernyataan ini dalam rangka untuk menghantam nih pendapat yang kalau saya sudah wafat nih, lalu dia bikin pernyataan seperti ini, kelihatannya bener nih, padahal malah jadi ngawur. Iya. Dan tujuannya tadi bahwa bayat itu tetap pada maksudnya pada saya yang hidup kan, gitu. Kalau kita kan dalam Miftahus Sudur Abu sudah menyatakan bahwa syaratnya mengambil bayat atau talqin itu kan bisyarti aziha min qalbin taqiyin naqiyin mimma siwallah. Diambil ya dari kolbu, takwa dan suci dari selain Allah. Dalam Miftahus Sudur apa tidak menyebut minalazina dari orang. Tapi dari kolbu. Dari kolbu ya. Ya dari kolbu. Nah, kolbu itu ya kan adanya di ruh. Apakah ruhnya masih bersama dengan jasadnya atau ruhnya sudah berpisah dengan jasadnya? Yang penting ngambilnya dari kolbu. Nah, maka siapapun yang mengambil talqin zikir melalui Pangeran Sahabat, yang kondisi sekarang adalah ruhnya sudah berpisah dengan jasadnya. Kalau dulu ketika masih hidup, ruhnya masih bersama dengan jasadnya. Artinya ketika masa hidupnya Pangeran Sahabat, kita tetap mengambil min qalbin taqiyin naqiyin mimma siwallah. Ketika beliau sudah wafat, tetap min qalbin naqiyin mimma siwallah, mengambil dari kolbu. Ya dari kolbu beliau. Hanya kalau dulu ya beliau sampaikan bisa secara langsung, ada juga bisa dari kolbu beliau disampaikan ke wakil talqin. Beliau masih hidup nih. Sekarang beliau sudah wafat, sama saja min kolbin juga. Karena kolbu itu kan tetap hidup, ya kan? Yang mati tubuh fisik basyar. Iya. Nah, makanya menarik nih kalau kajian Kewafi membedakan antara agar kita jadi paham bedanya mati dan wafat, ya.
Maka beliau menyampaikan berdasarkan surat Az-Zumar ya. Az-Zumar. Az-Zumar ayat 42. Pernah nggak ikut kajian beliau ke Wafi? Iya, pernah tuh Tentang mati dan wafat. Mati dan wafat Iya. itu kan. Apa coba depannya Ji? Kan ayatnya Allah yatawafa anfus hina mautiha. Iya. Allah akan yatawafal mewafatkan. anfusa hina mautiha. Iya. Bahwa Allah mewafatkan setiap diri banyak nih anfus ya, setiap diri pada saat Di saat kematiannya. Maka berdasarkan ayat ini, beliau menganggap bahwa Wafat dan mati mati dan berbeda. wafat ini berbeda. Oke. Jadi kalau wafat kaitannya dengan ruh, Ruh. proses keluarnya ruh dari jasad namanya wafat, habisnya energi kehidupan namanya mati. Mati alias mokat. Mokat. Nah, Yang tadinya jantung berdetak, ada energi kehidupannya. kan? Habis energi ya. Energi tidak berdetak lagi. Paru-paru yang tadinya kembang kempis menyedot oksigen, ya tidak ada energi, dia berhenti, tidak menyedot lagi. Jadi itu mati itu kaitannya dengan tubuh fisik. Tubuh fisik. Nah, jadi mati dengan tubuh fisik, wafat dengan ruh. Maka ketika wafat, ruhnya keluar dari jasad. Nah, di dalam ruh ada pusatnya ruh namanya kolbu. Jadi tetap hidup nih. Lebih lapang, ya kan? Tetap hidup. Karena sudah tidak terpenjara dalam tanda kutip dengan jasad ya. Gitu. Luar biasa. Oke, Ji. Nah, terakhir Ji. Orang yang tidak mendapatkan otoritas membayat, maka ia tidak boleh membayat. Ya, iya sih, Ji. Benar. Benar ya. Benar nih. Tapi kan ada juga kasusnya belakangan nih ada yang mulai neko-neko. Beliau Gimana juga, maksudnya, Ji? Iya kan ya kita tahu lah yang pakai nama depannya SETU deh gitu. Gak usah sebut nama ya. Iya. Masih. Ngerti ya. Itu ijazahnya ya belum ada. Kan nggak ada jelas ijazahnya. ininya, Dan beliau kan hanya karena ya namanya ya diakuilah beliau secara finansial ya orang yang mampu bisa mendanai semua kegiatannya ya. Tapi kemudian ketika sudah punya banyak masanya, ya, kemudian ketika pada orang yang ada ditanya dulu nih sebuah bahasa tesnya begini, yang dilihat siapa nih? Lihat dia pemelihat Abah misalnya. Ketika dia melihat pengersa Abah, dia berani nalkin gitu. Jadi hanya karena yang tadi pengkondisian atau bagaimana gitu kan. Maka mentalkin tanpa pengangkatan sebagai wakil talqin. Oke. Naji, penutup terakhir nih, berarti kan ini sudah jelas ya bahwasanya dalam Teken Suriraya itu mempunyai kekhususan terkait dengan kemursidan, wakil talqin, proses talqin yang bisa jadi sangat berbeda dengan toriko-toriko lain. Tadi sudah terjawab, mudah-mudahan ikhwan-ikhwan yang mempertanyakan ini sudah clear disapa oleh Jidika. Dan selanjutnya tadi Neji yang terakhir. Kenapa kok dalam proses perjalanan rohani Iwan Teki ini bisa di Iwan Teki kok akhirnya bisa begitu? Akhirnya kok bisa jadi orang lah kok di ngelok nganan ngelok kiri. Iya. Padahal kan dia sedang bersama mursyid yang kamil mukamil nih Ji. Akhirnya ada yang ujuk-ujuk koordinalkin kan gitu nih. Misalnya gitu Ji. Itu kenapa Ji bisa menyebabkan seperti itu kan termasuk suul adab juga Ji kalau menurut aneh ya. Iya. Masuk suul adab tuh. Ya kembali kepada bahwa bagaimanapun memang penentu hidayah tetaplah Allah Subhanahu wa taala, penentu segala hidayah ya. Termasuk karomah saja kan dikatakan dalam kitab hikam itu tidak merobek dinding takdir. Karomah seorang wali tidak merubah dinding takdir ya. Jadi karomah itu hanya semacam mungkin akselerasi percepatan takdir itu sendiri ya. Tapi apa yang sudah ditakdirkan tidak bisa dirubah oleh karomah, tidak merusak dinding takdir nih. Termasuk bimbingan-bimbingan irsyadnya seorang guru. Nanti kan kembali berpulang ke bagaimana itikot dari masing-masing muridnya. Nawaitu niatnya bagaimana ketika mengamalkan ya, apa hasrat-hasratnya di dalam jiwanya ya. Ketika beliau sudah membimbingkan. Karena nanti pada praktik kenyataannya kan juga sebagaimana Rasulullah kan ujung-ujungnya ya bagaimana ada pamannya ya yang tidak Islam juga, Abu Thalib misalnya. Bagaimana anaknya Nabi Nuh ya. Artinya Kanan itu kan jadi tidak ikut Nabi Nuh juga. Nabi Lut istrinya ya tidak. Jadi memang itu menunjukkan bahwa memang pemegang hidayah hak prerogatifnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Justru kisah-kisah tadi menjadi cermin buat kita. Jangan sampai kita seperti beliau-beliau itu yang tadi tergelincir itu ya. Makanya dalam kitab An-Nurul Qudsiyah adalah termasuk pembahasan tentang adab agar kita tadi terjaga dari hal-hal ini. Nah, adab itu ada beberapa kategori. Ada adab kepada guru mursyid, adab kepada diri sendiri, termasuk adab kepada sesama murid. Ada kalanya Iwan atau orang yang sudah bagus nih adabnya kepada guru nih. Ya begitu sopannya, tapi bermasalah ketika adab kepada sesama murid.
Seolah dia tidak ingin ada orang lain yang Lebih dekat. dengan gurunya. Dia menganggap sebagai paling best of the best murid dari gurunya. Maka ketika ada murid-murid yang kemudian ya memang punya derajat, punya kedudukan, diabaikan. Nah, ini juga jadi halangan juga nih, jadi hijab juga yang seperti ini ya. Yang ujung-ujungnya nanti ternyata menjadi sebab tergelincirnya gitu. Karena tadi tidak mau beradab kepada sesama murid. Jadi yang memang mereka itu punya kedudukan di sisi Allah gitu ya. Seperti kalau dalam ITK kan ada seperti kayak Pangersa Akeh, Pangersa Aang ya. Itu kan murid-murid Pangersa Abah Anom juga yang teman sahabat beliau sejak muda. Dan mengalami fase Abah Sepuh juga gitu. Maka ketika ada orang menganggap meremehkan beliau-beliau itu, kan akhirnya tergelincir, kepleset. Gitu. Masya Allah, Niji. Terima kasih banyak, Niji. Mudah-mudahan Ikhwan-Ikhwan tadi yang mempertanyakan atas infografis yang beredar sempat di-share ke kami, ini sudah bisa terjawab. Dan yang kedua, endingnya tetap kita semua masih merasakan bimbingan Pangersa Abah. Bimbingan dari Pangersa Abah dan kita berharap sampai akhir. Amin, gitu amin, Masya Allah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, masih Ji? Mas apa? Insya Allah.